prinsipnya bahwa pertanyaan anak itu harus terjawab di kita. Wong kuwi nek ora mudeng kuwi gampang dihapusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan obrolan keluarga. Kali ini jilid 3.1 karena kemarin tentang pembahasan soal anak-anak itu masih dianggap belum selesai. Ya. Dianggap belum selesai. Karena... Maka kali ini kami lanjutkan lagi karena terkait anak-anak selalu ada hal baru, selalu ada hal yang menarik untuk dibicarakan. Kekonyolan mereka itu bisa menjadi pemicu bahan pembicaraan sebenarnya. Hari ini tadi saya sedikit dikejutkan oleh pertanyaan anak saya, anak perempuan saya, Bapak sipilis niku nopo? Karena saya rada bingung, saya jawab sekenanya. Sipilis niku penyakit insinyur teknik sipil. Bukan bermaksud mendiskreditkan nggih, tapi saya belum nemu jawaban real yang benar seperti apa. Kemudian jawaban itu saya ikuti lagi dengan kalimat, nek soal ngoten niku mengke takone ibu wae karena ibu sing lebih paham. Nanti nek bocah takon karo jenengan dijawab sing betul nggih. Nggih, siap. Pokoknya jangan sampai anak itu menganggap wah itu bapak itu bodoh bolake ngono. Tak ijolke wae bapak liyane ngono aku ndak wedi aku. Nek anakku duwe idola lain selain aku rada kuatir. Jangan khawatir. Idolanya tetap jenengan. Itu. Karena kemarin barusan tak tanya. Nduk kok sesuk nek ndek bojo pengen kaya bapak apa ora? Terus jawabnya? Nggih. Udah puas dengan jawabannya. Terus aku sing ngelu. Padahal nek bocahku sesuk diapeli oleh orang sing kira-kira tak sawange, wah iki kaya aku bocah iki buka lawange. Aku tahu apa yang ada di pikiranmu. Pergi sana, tutup nih lawange. Nek aku terus berpikir, aduh aku ndek mantu kaya ngene iki piye iki sesuk. Barepmu tak ditambah. Duwe bojo kaya ngene wis repot tambah ndek mantu yo ngene. Wis dadi anak bareng mek dadi saiki dadi ndek mantu. Ndek mantune saya umat. Kon lunga ae. Wis aja sak omah karo aku ngono. Aku tak urip karo rewang wae. Ngoten nggih. Jadi anak-anak itu memang seringkali punya pertanyaan-pertanyaan yang mengundang bahan pikiran sebenarnya. Anak mengejutkan lah. Ya, mengejutkan. Anak seusia itu duwe pertanyaan seperti itu mungkin karena faktor teknologi, faktor informasi yang sekarang wis luar biasa berkembang cepat ini menjadikan anak-anak jadi kritis. Iya. Karena di keluarga kami, saya menerapkan aturan bahwa tidak ada yang tidak boleh. Semua hal boleh, asal ada alasan yang masuk akal yang melandasi itu. Itulah yang kemudian menjadikan saya dan anak-anak, saya dan istri, ibunya dengan anak-anak itu komunikasinya intens. Jadi pertanyaan anak itu selalu lari ke bapak ibunya dulu sebelum dia mencari informasi keluar. Itu sing masih kami pertahankan sampai sekarang. Dan itu apa ya, kunci utama lah. Kita kalau mungkin teman-teman semua ngalami ya yang merawat anak. Maksudnya kalau punya anak kan haknya Allah. Kita semua belum tentu punya anak, tapi kalau merawat anak kan semua orang bisa merawat anak. Lah untuk merawat anak itu selalu ada hal-hal baru, selalu ada
hal-hal menyenangkan, hal-hal konyol. Selalu ada yang baru lah setiap hari. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan anak kepada orang tua ini, kami berdua sepakat prinsipnya bahwa pertanyaan anak itu harus terjawab di kita. Harus selesai di rumah. Ya, harus terjawab. Jadi mereka harus puas dengan jawaban kita, karena kalau enggak akan lebih berbahaya ketika dia mencari jawaban sendiri atau menemukan jawaban sendiri yang kita enggak tahu dari mana itu. Contoh sepele niki wau, yang anak saya usia 12 tahun, entah dari mana datangnya kata-kata itu, terus bertanya pada bapaknya, "Bapak, sipilis itu apa?" Jangan buru-buru terkejut dan berasumsi, "Wah, kok anakku wis ngerti penyakit kaya ngene iki, kok ngendi iki?" Jawab saja sebenar-benarnya, jawab saja dengan jawaban yang masuk akal. Atau nek ora ya jawaban sing konyol sisan. Ya. Diarahke ning Gojek. Ya, nek bapaknya selalu begitu ya, jawabnya dengan konyol. Jadi terus ngajak Gojek mereka. Tapi nek saya jawabnya akan lebih teknis. Jadi nek ditanya, ini contoh jawaban saya, nek ditanya sipilis itu apa, ya sipilis itu penyakit kelamin, Dok. Penyakit kelamin yang begini-begini, yang disebabkan oleh ini itu dan seterusnya. Cara penularannya seperti itu. Jadi biar dia benar-benar tahu. Toh juga ini dia sudah masa puber, sudah belum mensi, tapi kan pun usianya ini udah usia remaja. Jadi nek sampai dia terus searching sendiri di Google atau di YouTube mungkin, malah mengkhawatirkan. Saya ngeri sendiri, nanti yang tampil apa itu di sana. Itu. Jadi kita bahas ini aja, Pak. Pertanyaan-pertanyaan lucu anak-anak ketika masih kecil sampai sekarang gitu. Jadi mungkin sebagai gambaran, mungkin bisa menginspirasi. Anak kami yang kecil itu usianya pira, Bu? Sekarang usia 8 tahun. Yang kecil usianya 8 tahun. 8,5, mau 9 tahun, ini 9 tahun. Itu usianya 12 menuju 13. 12 Dan tahun. kami merasa di usia-usia itu daya kritisnya mulai muncul. Jadi semakin banyak pertanyaan-pertanyaan konyol yang kami sedikit kesulitan untuk menjawab, itu rodo gawe neratap. Dari mana adik bayi keluar, dari mana bagaimana kemudian ibu bisa hamil, terus apa itu seks, dan seterusnya. Jika tidak disikapi sebagai orang tua yang terbuka, jawabannya ya paling pol ya, belum saatnya kamu mengetahui hal-hal seperti itu, Nak. Ngono kuwi tidak menyelesaikan masalah. Yang paling sering itu malah apa cah cilik takon yo ngono. Itu akan menimbulkan, kan orang rumangsa cilik. Nah, itu akan menimbulkan semakin ingin tahu dia. Nek kita mengkat di situ dengan jawaban apa tau ora ngerti kowe. Atau apa tuh? Mulai aku ora ngerti takon kok malah dihus piye maksudmu? Itu ya. Apa asline kowe ya ora ngerti to, Pak? Orang ngerti untuk menjawab maksudnya. Ya ndak, ketika eneng pertanyaan dan kemudian tidak terjawab, bocah kan dadi entek semua. Bapake bulake bodoh ngono kan ya. Aku isin. Meskipun sejatinya ya ora pinter, tapi nek dianggap bodoh karo anake kan aneh kanggoku. Ayo diceritakan satu-satu nih. Ketika pertama anak kita ya. Ya kuwi
Aku iso ngomong kuwi anak kita, tapi sejatine sing ngerti kuwi anake sapa kan ya gur kowe karo Gusti Allah to, Bu. Ya. Kuwi anakku putu kan sing ngerti gur kowe karo Gusti Allah. Ya, oke. Kan ora ngerti. Wis anak kita. Kuwi. Pertanyaan paling mendasar. Riris itu usia 6 tahun itu sudah pernah tanya sama saya dulu. Bu, seks niku napa to? Pada saat itu saya bingung. Aduh, areng nyawa apa iki? Terus saya tanya bapak sih, Nduk. Kadang saya begitu. Jadi tak lempar dulu, kok aku mikir sih. Bapaknya kan dadi bemper. Bapaknya kan dadi bemper. Kan aku mikir sih mau jawab apa. Karena tidak mungkin ora tak jawab. Kita kan sepakat kalau ada pertanyaan dari anak jangan sampai tidak dijawab. Harus dijawab dan selesai di kita. Oh iya, garis bawahnya itu ya dalam hidup berumah tangga itu intinya kesepakatan. Jadi komunikasi kemudian berujung pada kesepakatan. Boleh kita tidak sepaham dalam satu hal, tapi secara prinsip kita harus sepakat. Bisa jadi sepakat untuk tidak sepakat pun dimungkinkan. Ketika anak saya usia 6 tahun, cah wedok takon, "Bapak, seks niku nopo?" Jawaban saya paling standar, kemudian Google Translate. Seks sama dengan jenis kelamin. Jadi saya mengasumsikannya, menganalogikannya, seks itu seperti halnya gender. Waktu itu cukup untuk menjawab pertanyaan anak usia 6 tahun tentang definisi seks. Kui tak anggap wis cukup waktu itu karena Denen berpikir oh ya sudah, seks kui bahasa asing, nek bahasa Indonesiane jenis kelamin. Kui wis selesai waktu itu. Meskipun mbokne rada bingung tapi paling ora bapakne iso meneh jawaban ya wis selesai toh. Selesai. Terus kemudian diksi, dari mana adik bayi keluar dari perut ibu? Nah itu harus dijelaskan dengan betul. Jadi ojo ngantek dijawab dari perut ibu kan. Deknen ya mbayangke apa nek melahirkane wetenge mbledos ngono. Wetenge mengop, apa wetenge disuwek apa. Kalau dia sesar genah, iya betul dari perut ibu ya, tapi kan nek tidak dijelaskan lazimnya bayi kuwi metune saka ngendi itu kan butuh penjelasan. Iya, makanya itu karena seperti nek nonton kewan itu kan bayi lahir anaknya maksudnya pedet gitu lahirnya kan dia hanya punya satu lubang, jangan sampai kayak kancamu mosok kuliah ra ngerti bayi metune saka ngendi. Saya pernah punya teman waktu kuliah di Jogja, perempuan. Ketika saya tanya, kowe ngerti ra wong iki nek nglairke metune metu ngendi? Jawabe lewat belakang. Dia berpikir wanita melahirkan itu lewat dubur. Aku syok. Dan saya tidak mau hal seperti itu terjadi pada anak saya. Jadi ketika wong kuwi nek ora mudeng kuwi gampang dihapusi dan kami berusaha untuk menghindari itu agar supaya anakku ora gampang kapusan. Itu. Ya, makanya saat Yuda tekon, "Bu, adik bayi lahirnya dari mana toh?" Ya dijelaskan saja. Nek kamu itu punya 2 lubang, satu untuk pipis, satunya untuk BAB. Terus nek perempuan itu punyanya 3 lubang, satu untuk keluar adik bayi, satu untuk BAB, satunya untuk pipis. Jadi berikan jawaban yang betul, benar-benar jawaban yang betul untuk anak usia itu, maksudnya sesuai dengan usianya lah. Kalau menjelaskan sesuatu untuk anak itu sesuai dengan usianya. Ini kembali lagi, kami bukan ahli. Secara keilmuan orang ana apa-apane lah dibanding para wasis sing sekolah itu jauh. Orang ana apa-apane. Tapi paling tidak kami adalah pelaku. Ya. Dilalah
bejone kami adalah kami punya anak-anak yang punya daya pikir kritis, kami punya keluarga dengan komunikasi yang baik, sehingga hal-hal seperti ini menjadi sebuah hiburan. Dan tentu saja peningkatan kapasitas sebagai orang tua. Bisa jadi hal-hal seperti ini menjadi pengalaman untuk orang tua baru atau untuk pasangan yang mau menikah dan mau punya anak itu sesuk oh iya ana kemungkinan ya anake dhewe kuwi duwe pertanyaan kaya ngono. Iya. Jadi jogo-jogo jawaban jawab. Karena menjadi orang tua itu kan ora ana sekolah ya toh. Iya. Ora ana sekolah satu. Yang kedua, hal-hal baru yang belum pernah ditemui dalam hidup sama sekali itu mungkin akan muncul. Ini kalau ada suara-suara gojek, suara apa itu, kami posisinya sedang di watergong dan di bawah itu posisinya sedang panen ikan. Jadi maaf kalau ada suara-suara sing masuk karena memang konco-konco yang panen ikan di bawah itu rada karo gojek, yo panen duwe pengarep-arep iwake gede dan seterusnya. Begitu. Apalagi pertanyaan aneh lagi. Biasanya anak-anak ini tuh tanyanya, Bu, Allah itu kayak ngapa tau wujudnya kayak gitu. Terus lagi, Bu, cerai ini napa tau Bu? Nah itu kata-kata baru. Perintah Gusti Allah niku wajib harus diikuti, harus. Lah nek mboten diikuti ngapa? Engko dosa ile. Dosa mboten napa-napa to, Pak. Kan mboten sakit. Dosa kan mboten napa-napa, kan mboten sakit. Iya, tapi konsekuensi dari orang nindakake dawuh Gusti Allah kuwi engko akan ada hal-hal buruk yang menimpamu dan menimpa bapak. Lah napa? Mergane oleh Gusti Allah kamu dititipkan kepada bapak untuk dididik menjadi orang baik, orang yang taat perintah Gusti Allah. Lah kan tugasnya bapak pun dilakukan. Nek Dek Yuda mboten manut kan mengke sing dihukum kan gur Dek Yuda, kok bapak melu dihukumi ngopo? Hal-hal seperti itu sing kadang membuat kami kuwi nek wong liya mungkin tak keplak gundule gandeng anakku ya wah iki titipane aku ngono. Titipan. Dadi menjadi orang tua itu memang ora ana sekolah tapi pasti akan mencerdaskan diri kita sendiri dan si bocah tentu saja. Prinsipnya kan kita memahami bahwa anak ini adalah subjek yang punya daya pikir, yang punya daya kreasi, yang punya rasa penasaran, yang harus kita puaskan. Lah metode memuaskannya itu yang kemudian membuat orang tua kudu dadi orang tua yang cerdas. Secara akademis bodoh ora apa-apa, tapi ketika ngadepi ngono-ngono kuwi ya kudu kreatif. Yeah. Kudu kreatif. Allah niku rumahnya pundi. Bahkan pernah ada diksi di mana Gusti Allah ora nate sare. Anak laki-laki saya, anak sing kecil itu nek diteri bantal ya kersa sare mboten, Pak. Mungkin dia berpikir Gusti Allah pangeran kuwi kaya makhluk ngono. Iya. Untuk menjelaskan ya, hal-hal seperti itu kuwi anak-anak itu tadi terlalu polos. Ya, pikirannya kan masih polos. Sing rusak itu lingkungan ya. Terus yang perlu ora kena ngono. Wong nyatanya saya dibesarkan di lingkungan yang baik-baik saja wae ya tetap rusak. Ngono lho. Aja ngomong lingkungan merusak. Ya, salah. Berarti.
Salah. Terus ini aku kelingan pertanyaannya Yuda lagi. Ini bahas Yuda, pertanyaannya Yuda lagi bahwa Bu, perempuan niku hamilnya dari mana? Kok perempuan bisa hamil itu pripun? Nah, ini ini jawabannya panjang. Awal mula dulu dari munculnya pertanyaan ini. Pertanyaan ini muncul karena dia nonton sinetron Andin bersama kan kalau sore nemeni kakek neneknya, terus kakek neneknya pas nonton sinetron Andin. Di sinetron Andin diceritakan Elsa hamil. Padahal Elsa tidak punya suami. Padahal Elsa itu punya suami, tapi ini hamilnya bukan sama suaminya. Wah, kreatif banget kuwi si anune. Sapa penulis ceritane kuwi kreatif sekali. Bingungnya di sini, Yuda bingung karena dulu sewaktu dia kecil, ketika ada pertanyaan konsepnya yang sudah tertanam di kepala itu ketika ada laki-laki perempuan menikah kemudian punya anak. Laki-laki perempuan menikah kemudian punya anak. Jadi jawabannya dia kan sudah tidak relevan dengan apa yang terjadi di sinetron ini tadi. Jadi muncul pertanyaan, Bu, perempuan itu sakjane nek iso hamil ngopo? Jawabannya apa, Pak? Kalau pertanyaan itu dilemparkan kepada bapaknya, selalu dijawab dengan guyonan soalnya. Perempuan hamil kuwi kersane Gusti Allah. Seperti itu, wes. Lah mboten niku kok hamile karo orang kuwi lho, Pak. Karo orang piye maksudnya? Lah niku sanes suamine, jare Elsa niku punya suami. Ning hamile karo orang. Sing dimaksud orang adalah orang lain. Gitu. Orang lain. Anak-anak itu ketika ditanya, eneng sapa, Nduk? Mboten ngertos. Lah kamu sapa? Orang. Orang sama dengan orang yang tidak dikenal. Orang yang tidak dikenali orang. Mereka mendeskripsikan seseorang yang tidak dikenal itu orang. Lah, iki eneng wong hamil karo orang. Kuwi piye? Ya kuwi kersane Gusti Allah. Mulai harus dijelaskan lagi. Seperti itu. Kalau pertanyaan itu dia belum puas dengan jawaban bapaknya. Terus dia mesti tanya lagi, piye toh Bu? Kok perempuan bisa hamil itu gimana? Nah, kalau saya jawabnya ya itu harus menjawab pertanyaan dia. Jadi ya tetap dijelaskan ketika seorang wanita dan seorang pria sudah balik berhubungan seks ya bisa hamil. Kita nggak boleh tabu untuk mengatakan itu pada anak ya. Masalahnya sekarang kan sudah digembar-gemborkan pendidikan seks dini harus ini harus itu. Jadi yo memang harus menjawab pertanyaan anak. Coba kalau misal tulisan niku ditulis di YouTube gitu, bagaimana perempuan hamil, bayangkan jawabannya di YouTube itu bakal apa? Kan jadi akan muncul video-video yang mungkin menggugah daya imajinasi dan kreasi barangkali. Toh kita juga tidak tahu loh Bu, apakah yang kita lakukan selama ini adalah pola-pola asuh yang tepat. Ya tapi kan paling tidak menurut kita itu sudah hal yang benar. Mungkin ada orang-orang lain yang mau mengikuti cara-cara kita ya monggo, tapi mungkin juga ada metode lain sing lebih pas. Metode lain sing lebih pas atau jawaban-jawaban yang jauh lebih masuk akal, jawaban-jawaban yang jauh lebih sopan, lebih apa ya istilahnya, lebih masuk di akal anak-anak. Karena secara keilmuan para wasis itu punya dasar. Mungkin saja cara yang kita terapkan ke anak-anak ini adalah cara yang arogan, yo
iso lho dari sudut pandang keilmuan tertentu atau dari pemahaman-pemahaman tertentu mungkin awake dhewe dadi wong tua arogan kaya ngono. Tapi paling tidak kami memicu pembicaraan dengan anak itu agar supaya rasa penasaran, rasa kebingungan itu berhenti di rumah. Berhenti di rumah. Jangan sampai mereka mencari jawaban di luar rumah. Karena kita tidak tahu di luar rumah itu sopo sing ditakoni. Ya. Apakah sing jawab itu duwe tendensi khusus atau tidak. Ada remaja takon karo wong, kok iso ya wong wedoke meteng. Pengen ngerti carane. Ngene, ngono mah ditengi, oh meteng to ngono cilaka. Ya ora, masuk ya. Loh, bisa jadi lho donya kan warna-warna. Kaya lagu kae, kaya gendinge simbah kae to, lakon donya datan ana wis tansah ana lakon warna-warna. Padang peteng wis mestine ngono kae kan. Awake dhewe ora ngerti anak kita akan bertemu dengan siapa, akan diperlakukan seperti apa. Ya, betul. Ya, memang betul seperti itu. Ada lagi yang lain? Banyak sebenarnya. Kalau ngomong ke pertanyaan-pertanyaan anak itu sing kadang arep dijawab opo gitu. Secara prinsip itu kita harus tahu persis anak kita itu sopo, bocah iki kaya ngopo itu kita kan harus tahu persis. Nek ngantek wong tua kuwi ora kenal sopo anake, anak kuwi karakternya seperti apa toh, itu bisa menjadi pemicu masalah baru. Anake kuwi senengane Barbie, kok ditukok kene pasar-pasaran terus. Ya Barbie memang iso nggo pasaran, tapi kan si bocah iki njaluke boneka Barbie, ora teddy bear, ora wajan, ora manci, ora ini itu dan seterusnya. Itu bisa mematahkan posisi orang tua sebagai idola si anak, mematahkan posisi orang tua sebagai perpustakaannya berjalan si anak. Jadi akan sangat berbahaya ketika ini bapakku ketok ora ngerti iki bangsa ngene iki, anak berasumsi bahwa wong tua iki ora mudeng. Kuwi bahaya. Lebih bahaya lagi kalau dia beranggapan nek orang tua itu tidak mau menjawab. Nah, apa? Ya dia kan terus jadi tidak pernah mau berkomunikasi, tidak pernah mau. Alah paling ku nek takon karo bapak ya ora disauri wae. Ora dijawab. Pilih ra takon wae. Pilih takon liyane. Dan kemudian itu menutup jalur komunikasi antara anak dan orang tua. Betul sekali. Kuwi medeni kuwi. Adalah menyeramkan ketika anak kuwi duwe sesuatu. Paling aku tekon ora dijawab. Paling aku nek tekon sing berbau-bau ngene iki ora dijawab. Paling aku nek tekon ngene iki engko bapak menghindar, ibu ora purun jawab. Ngono-ngono kuwi kan ya apik. Dalam hal ini jilid 3.1 barangkali akan memicu perdebatan di kalangan teman-teman. Silahkan bagi yang setuju atau tidak setuju, boleh tulis di komentar. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan konyol dari anak-anak yang masih dicari jawabannya, silahkan ditulis di komentar. Barangkali kita bisa selesaikan bersama untuk menjaga arah komunikasi antara anak dengan orang tua bisa tetap berjalan dua arah. Demikian obrolan keluarga jilid 3.1 kita akhiri sampai di sini. Saya suami, saya istri. kita undur diri untuk sementara. Sampai jumpa di obrolan keluarga jilid berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.